Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la hawla wa la quwwata illa billah. Amma ba'du, faya ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum ajma'in. Usikum wa nafsi bitaqwallahi azza wa jal, faqad faza al-muttaqun. Thumma qala al-muallifu babu fadli dha'afatil muslimin wal fuqara'i wal khamilin. Al-hadis as-salis. Masih di bab tentang keutamaan orang-orang yang lemah daripada orang-orang yang beriman. Kalau dimakan orang beriman berarti iman dengan sesungguhnya. Dan orang-orang yang miskin serta orang terlantar, ketika mereka semuanya memang yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashiyyi yuriduna wajha. Hadis yang ketiga, wa an Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri, semoga Allah meridainya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ihtajjatil jannatu wan nar. Surga dan neraka itu berdebat. Ihtajjat artinya saling memberikan dalilnya, argumennya, memberikan hujjahnya. Berdebat masalah siapa yang akan masuk ke dalam surga atau neraka. Faqalatin nar, lalu api neraka itu berkata, menyampaikan, fiyal jabarut wal mutakabbirun, atau fiya al jabbarun wal mutakabbirun. Kata api neraka, di dalam diriku, artinya yang masuk ke dalam neraka itu adalah al-jabbarun. Jabbar itu az-zalim, az-zalimun, orang-orang yang banyak berbuat zalim, yang suka memaksa manusia sesuai dengan kehendaknya. Itu jabbarun. Untuk melanggengkan kekuasaannya apa semuanya, kalau dia memaksakan. Wal mutakabbirun, dan yang kedua al mutakabbirun, orang yang sombong. Orang yang sombong. Nah, sombong sebagaimana dijelaskan, batarul haq wa ghamti an-nas, menolak kebenaran dan merendahkan atau meremehkan manusia. Wa qalatil jannah, surga juga enggak mau kalah. Dia berbicara, menyampaikan argumennya, fiyya du'afa'un nas wa masakinuhum. Di dalam diri saya, artinya yang masuk ke dalam surga adalah orang-orang yang lemah di antara manusia dan orang-orang miskin di antara mereka. Faqadallahu bainahuma. Dan surga dan neraka ini adalah dua makhluk Allah yang sekarang sudah diciptakan oleh Allah dan disiapkan. Faqadallahu bainahuma, lalu Allah Subhanahu wa taala memutuskan antara keduanya. Walikilaikuma alayya mil'uha. Tapi sebelumnya innakal jannah atau innakil jannah. Kemudian Allah menjelaskan setelah memutuskan keduanya, innakil jannah rahmati. Sesungguhnya kamu wahai surga itu adalah rahmatku, kasih sayangku. Arhamu biki man asya. Arhamu biki man asya. Aku menyayangi sebabmu siapapun yang aku kehendaki.
Wa innakin nar, dan sesungguhnya neraka, wahai neraka, engkau adalah azabi, azabku, u'adzibu biki man asya. Aku mengazabnya denganmu, dengan api neraka, juga siapa yang aku kehendaki. Walikilaikuma alayya mil'uha, dan setiap kalian berdua ini ada manusia yang akan memenuhi kalian. Artinya di surga ada sendiri, di neraka ada sendiri. Tapi dijelaskan di rawahu Muslim, hadis riwayat Imam Muslim. Yang paling banyak memang orang-orang yang lemah di antara kaum muslimin dan orang-orang miskin, tapi syaratnya tetap ya, yang sudah dijelaskan di kemarin. Afadal hadis. Hadis ini memberikan faedah kepada kita bahwasanya satu, annallaha syaa ayyatrukan nasa ahraran yakhtaru kullu wahidin al-amal alladhi yuriduhu ba'da an bayyana lahum tariqal haqqi minal batil. Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia itu bisa memilih amalan yang dia kehendaki setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan dua jalan yang jelas. Wa hadainahun najdain. Jadi jalan kebenaran, jalan kebatilan. Manusia bisa milih. Dan itu bisa dirasakan. Ya. Orang sholat, ini dia milih tetap tidur di rumah atau sholat berjamaah. Milih sholat subuh atau tidur sampai matahari terbit. Itu pilihan dia. Dan cara membuktikannya gampang sekali. Kalau memang dia berdalih, kalau Allah menghendaki saya sholat, kan sholat umpamanya. Coba diperhatikan. Kalau Allah menghendaki kenyang, umpamanya makan, minum. Ditanya saja di situ. Kalau Allah menghendaki saya kenyang, pasti kenyang. Coba enggak usah makan, kira-kira kenyang tidak? Atau kalau Allah menghendaki saya punya anak, enggak usah nikah juga punya anak. Sederhana. Artinya manusia itu Allah berikan kemampuan untuk memilih antara yang baik dan yang buruk. Yang jelas sudah dijelaskan. Ini hak, ini batil. Kemudian wa qad alima anna fariqan sayakhtaru tariqasy syarr. Tapi dalam ilmu Allah tahu bahwasanya si fulan tersebut atau golongan tersebut akan memilih jalan keburukan. Wa yakunu masiruhu an-nara. Maka akhir perjalanannya adalah neraka, fayamla'uha. Maka manusia-manusia model seperti ini juga akan memenuhi isi neraka. Waliyadzubillah, kita mohon perlindungan kepada Allah. Wa anna fariqan ay wa qad alima subhanahu wa ta'ala anna fariqan sayakhtaru bi iradatihi tariqal khair. Dan juga Allah tahu ada kelompok, ada manusia yang memilih dengan kehendaknya, dengan keinginannya tariqal khair, karena Allah sudah memberikan jalan kebaikan, jalan kebatilan. Fayakunu masiruhu al-jannata. Maka masiruhu, tempat kembalinya adalah surga. Fayamla'uha, maka dia menjadi penghuni surga dan memenuhi surga. Nah, ini yang perlu kita fahami ya. Jangan jadi seperti Jabariyah nanti, atau sebaliknya, orang yang hanya mengandalkan amal perbuatannya saja, tidak mau berdoa kepada Allah. Yang kedua, bisyaratul mu'minin al-mustad'afina bil jannah. Ini kabar gembira bagi orang-orang yang beriman
Sekali lagi, orang-orang yang beriman. Al-mustad'afina, yang lemah. Orang yang beriman tapi dia lemah. Bil jannah, dengan surga. Karena yang paling banyak itu. Karena apa? Dia tidak banyak dihisab. Apa yang mau dihisab? Wa wa'idul mutakabbirin wal jabbarin binar, dan ancaman. Wa'id itu ancaman, wa'dun itu janji. Wa'id, ancaman bagi orang-orang yang sombong, yang tidak mau menerima kebenaran dan suka meremehkan manusia. Dan juga orang-orang yang zalim, binar, ancaman tersebut adalah neraka. Nah, yang terakhir ini diulang kembali. Al-maqsud minadz du'afa'il masakin, yang dimaksud dengan orang-orang lemah, orang-orang miskin dalam hadis tersebut, fi du'afa'in nas wa masakinihim alladzina salimat fitratuhum minal makri awil khida. Yang mana fitrahnya itu selamat sesuai dengan fitrah awalnya. Manusia kalau fitrahnya tidak terkotori itu ala tauhid, ya, maka dia akan berada dalam ketauhidan. Wala yaslukuna turuqal syarri, dan tidak mengikuti jalan keburukan. Seperti kemarin, hadis kemarin kan dijelaskan, enggak ada pengaruhnya nasab, enggak ada pengaruhnya keturunan. Mau anak bangsawan, anak orang kaya, bahkan anak Nabi pun tidak ada pengaruhnya kalau tidak ada keimanan atau fitrahnya sudah keluar, artinya tidak mentauhidkan lagi. Walaisu al-mutadhahirina bidza'f wal maskanah. Sudah selesai satu bagian. Bagian yang kedua, orang lemah dan orang miskin itu juga bukan orang yang mutadzahir. Mutadzahir itu pura-pura lemah, pura-pura miskin. Pura-pura lemah, pura-pura miskin. Siapa? Peminta-minta. Ya. Kerjanya minta-minta, duitnya banyak, tapi dia tidak mau capek. Ini al-mutadzahirin bidza'fi wal maskanah. Tujuannya apa? Listijrari atfan nas alaihim. Untuk mengambil apa? Belas kasihan dari orang lain. Biasanya dia minta-minta. Artinya dia mungkin dia sholat, tapi masih minta-minta, maka dia tidak masuk dalam du'afatil an-nas wa masakin di dalam hadis ini. Ini dinamakan hum ahlu hilatin wa makrin wa khida. Mereka itu ahli dalam bidang apa? Tipu muslihat, khida, tidak jujur dalam kehidupannya. Maka berhati-hati ya, orang yang kalau minta-minta tujuannya untuk kehidupan, artinya untuk mengumpulkan harta, maka hal tersebut nanti dari kiamat akan dibangkitkan dalam kondisi ya, mukanya tidak punya daging, artinya tinggal kayak tengkorak, artinya malu, artinya itu dosa besar gitu ya. Jadi paham ya, jadi di sini yang dinamakan du'afah adalah yang selalu dalam fitrahnya, artinya dia mentauhidkan Allah, dan juga bukan orang yang pura-pura lemah, padahal dia sebenarnya kuat. Dia bisa bekerja tapi nggak mau bekerja, sehingga dia seperti orang yang butuh dan seterusnya, minta-minta. Waliyadzubillah. Saya kira cukup satu hadis saja, sudah 5:30, mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.